Itu waktu menunggu pesawat itu di bandara itu ada wanita terus ngobrol lah. Nah wanita ini nggak ada tujuan. Tujuannya itu misalnya dari Jakarta ke Medan, hanya bolak-balik aja. Loh, duitnya tenan terus ngobrol. Dia PSK. Ternyata itu modusnya, dia itu mencari klien itu dengan itu. Oh, ya spekulatif ya. Tengah penerbangan. Ngobrol. Wah, berarti ini PSK-nya jet set. Wah iya, kelas atasnya di atas, transaksinya di atas awan itu ya. Dia tuh ngaku jujur, karena dia tanya. Soalnya pasti kan konsumennya orang kaya, naik pesawat ya. Iya itu ya riba-ribi aja. Kadang pokoknya semua penerbangan itu dijajah. Karena dia tanya, Mas, waktu manggil Mas profesinya apa? Oh saya pemandu wisata. Wah asik ya. Nah, akhirnya mungkin stigma pemandu wisata itu sedikit mirip dengan nuwun sewu, bukan profesi dia ya, apa yang dia lakukan. Jadi ngobrol. Wah aku kaget. Modus anyar mana ini? Zaman segitu belum ada apa. Tahun 2000-an itu ya? Lebih 90-an. Oh, kurang dari 1.000. Iya, tahun 9 kira-kira 98 99 itu ya. Padahal belum ada Android waktu itu. Polifonik ya. Iya, itu dan dia itu bukan sendiri, banyak. Jadi dia itu sudah ada grup. Ya. Sudah ada grup. Jadi kamu kan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa litan di sistem demokrasi. Kita ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Babat Basa-basi Demokrasi. Kita malam ini formatnya nampaknya format kita itu permanen 4 orang. Ada Bapak Aminuddin Syuhada, Bapak Arifud dan Bapak Ahmadi. Ini format permanen nampaknya ini. Ini malam ini kita membahas bebas tapi sopan. Ini malam ini cuacanya luar biasa dingin dan AC juga tidak bisa dikecilkan ini. Karena sudah ukuran dari pabrik AC-nya. Jadi malam ini kita akan ngobrol bebas dan pembawa obrolan akan saya serahkan kepada Bapak Aminuddin Syuhada. Monggo Bapak Amin. Ya enggak bebas-bebas saja sebenarnya. Pilihan aja Pak ya. Ya Pak Mati ya. Ya. Mau membahas Piala Dunia apa bahas kasus kekerasan seksual, apa bahas kasus jarpet PLN, atau bahas kasus komisaris gak jelas yang lagi banyak ramai dibicarakan hari ini, bocil-bocil jadi komisaris. Gimana? Mau bahas yang mana ini? Kekerasan seksual aja. Kekerasan seksual. Nggak bahas Piala Dunia. Bisa. Bahas apa? Enaknya bahas apa? Pak Mati pilih kekerasan seksual. Emang yang seksual itu harus keras Pak? Keras nggak? Seksual itu keras apa lunak? Harus keras. Atau kenyal? Kalau saya sih pilihannya membahas PLN itu lebih asik karena supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Ya, dan biasanya ada kaitannya. Kalau gelap-gelap itu kan gampang terjadi itu kan ya. Ya, gimana? Mas Arif mau bahas apa Mas Arif? Voting ini. Biar kelihatan demokratis. Kayaknya kekerasan seksual itu juga cukup lumayan. Oke. Karena yang dua ya boleh. Yang keras-keras apa ya. Keras. Oke.
PL-nya kita simpan ya. Ya. Mungkin obrolan pekan depan Ya. atau berikutnya. Nah, untuk kekerasan seksual ya, ini akhir-akhir ini kan memang ramai dibicarakan dan ramai juga kasusnya ya, enggak cuma 1, 2, bahkan banyak sekali. Meskipun sebenarnya juga sebelumnya juga enggak pernah sepi kasus kekerasan seksual ya. Cuman yang belakangan ramai itu kan agak sensasional kan ya, karena apa namanya menjadi viral gitu ya. Itu siapa, penyekapan dan penganiayaan ya seorang perempuan oleh seorang laki yang diduga kekasihnya gitu ya, bukan suaminya loh ya, kekasihnya loh ya, karena mereka tidak pernah menikah. Dan mungkin viralnya itu dorong oleh ini sayembaranya ya, sayembara dari Deddy Mulyadi itu kan ya, yang mau ngasih 250 juta bagi yang bisa menemukan si pelaku ini Taufik Hidayat ini ya. Ini bukan pebulu tangkis itu ya, atau wamen misalkan menteri ya, wakil menteri olahraga ya. Ini Taufik Hidayat ya, lelaki yang sudah tertangkap ya, dan diduga menyekap, menyiksa, menganiaya siapa kan Zuan, siapa namanya? YRT apa siapa itu ya, Yuvita siapa itu ya, Yuvita sekian namanya. Ya, itu entah sengaja diviralkan atau diramaikan atau memang ini sesuatu fenomena yang patut menjadi perhatian serius ya dari publik. Nah, nanti kita obrolkan. Belum lagi kasus kemarin ya, beberapa kasus juga yang terakhir itu Kedi itu ya, rame lagi itu yang Kedi di eret-eret sama apa namanya customernya ya, ternyata karena hubungan khusus juga gitu kan. Terus kemarin ada yang apa namanya kekerasan seksual juga menyebabkan kematian dan sebagainya. Pak Ahmadi sebagai pihak yang usul pertama kali. Pak Ahmadi lahir tahun berapa Pak Ahmadi? 1970. 70. Berarti paling tidak baliknya tahun 85 ya Pak Ahmadi ya? Iya. Usia balik paling 15 tahun kan ya. 15 tahun. Sebenarnya 15 tahun Hijri ya, bukan 15 tahun Masehi loh ya. Karena itu Komsara katanya ya taruhlah tahun 84, 85 itu sudah agak balik Pak Ahmadi. Saya lihat Pak Ahmadi waktu itu sudah banyak enggak kasus pelecehan seksual tahun 80-an sekian itu? Ya, menurut seingat saya pada waktu itu ya sudah ada tapi enggak separah tahun ini. Biasanya waktu itu bentuk kasusnya seperti apa? Kalau pada waktu itu seingat saya itu kekerasan seksual itu ya karena sedikit banyak kita terpengaruh budaya barat. Maksudnya kasusnya pemerkosaan. Ya, pemerkosaan. Atau pelecehan seksual atau apa? Pada waktu itu kebanyakan itu pemerkosaan, bukan pelecehan. Yang pernah diingat, satu kasus yang pernah diingat di zaman itu yang pernah diingat Pak Ahmadi, berita tentang kekerasan seksual apa yang pernah diingat? Coba diingat. Kasusnya bagaimana? Ya, kebanyakan waktu itu pada waktu tahun itu Satu kasus saja yang spesifik yang pernah diingat di tetangganya atau di lingkungan atau dari koran, berita koran. Berita dari tetangga itu ya pelakunya sebenarnya nggak jauh-jauh, ya masih istilahnya masih saudaranya atau gimana. Terus karena si pelakunya yang itu termasuk pakliknya. Oh, pelakunya itu pamannya. Iya, pamannya kan. Berarti korbannya keponakannya. Pernah terjadi ya, karena ya itu bukan pelecehan, langsung ya dikatakan pemerkosaan. Ya pemerkosaan. Terus akhirnya ya dia di penjara karena dipidanakan sama korban, ibunya, orang tuanya lah kan gitu. Nah, itu kan sudah terjadi 40 tahun yang lalu toh. Iya. Si korbannya sekarang gimana kehidupannya?
Itu kan tetangga toh? Iya tetangga. Pernah ketemu? Sampai sekarang nggak ketemu, nggak ketemu. Entah itu sudah mati atau sudah mati atau kemana sudah nggak. Terus yang pelakunya, pamannya itu? Pelakunya pamannya. Setelah bebas penjara pernah ketemu nggak? Ya, pamannya sekarang masih hidup. Tapi bunuh diri juga. Apa? Ya akhirnya setelah istilahnya menjalani istilahnya apa dari penjara itu ya insaf nggak baleni yang dulu itu terus akhirnya ya rumah tangga biasa kan gitu. Biasa. Ya. Jadi netizen yang lahir setelah tahun 80-an ini Pak Ahmadi sudah dengar berita pemerkosaan tahun 80-an itu ya. Dilakukan oleh seorang paman kepada seorang keponakannya gitu ya. Nah ini warga Sarkem ini Jogja ini jamaahnya Gus Miftah ini. Jogja itu Sarkem Pak ya, tempat konstitusi ya. Kalau di Sarkem itu pusat jajan dan kebugaran. Iya, Sarkem olahraga. Katanya Pak Ahmadi itu bukan orang nakal Pak, wong ayu. Ya. Jadi kalau di Jogja ya sebagai orang Jogja Pak Wawan, saya tuh pernah baca artikel itu di Jogja tahun 70-an ya, 60-an akhir 70-an awal itu bahkan sejak di era Presiden Soekarno masih ya. UGM kan sudah ada tuh. Ya, sudah ada. Itu terkenal dengan istilahnya Summon Eleven. Ya. Atau bahasa kitanya kumpul kebo. Iya. Ya, jadi Buffalo meeting ya. Iya. Buffalo toss itu. Jadi waktu itu para mahasiswa yang berkuliah di Jogja sudah akrab dengan dunia Summon Eleven atau free sex ya, dunia kumpul kebo. Ada nggak realita yang pernah ditemui Pak Wawan? Karena bahwa orang Jogja juga kuliah di Jogja, hidup di Jogja, ya itu fenomenanya seperti apa waktu Pak Wawan masih di Jogja dulu? Apakah juga memang sesuai dengan artikel yang saya baca tadi itu? Ya, memang faktanya seperti itu. Dan ya apa ya? Ya nun sewu, kumpul kebo itu ya biasa. Sudah biasa di sana. Sudah biasanya menurut ada itu pelakunya ya antar mahasiswa gitu atau antar mahasiswa dengan penduduk lokal sebagian besar itu antara mahasiswa ya, di kos-kosan berarti yang merantau ke Jogja ya entah itu sekolah atau karena sama-sama jauh perantau lah istilahnya perantau ya karena sama-sama jauh ya karena itu sudah mungkin ya sudah biasa karena ada juga saya juga pernah membaca itu survei bahwa inilah resiko kota pelajar. Jadi salah satu dampak. Jadi dampak sampingan betul, ya. Kota pelajar itu cenderung nyerempet ke kota itu. Ya, itu. Prostitusi. Ya itu. Maksudnya free sex lah. Betul. Ya. Dan bahkan ini ini fakta ya. Ini fakta. Bahkan tahun 80-an kalau nggak salah itu terjadi. Mungkin yang mengawali mungkin menurut pendapat saya mungkin yang mengawali mobil goyang itu di Jogja. Karena di Jogja itu dulu banyak perantau ya. Yeah. Terus banyak klub malam, diskotik. Diskotik. Semakin malam. Nah, Jogja itu kan kota pariwisata. Yeah, nah, sama juga. Betul, pariwisata itu kan identik dengan nightlife. Wah, hiburan malam. Kehidupan dunia malam. Dan kubu, faktanya betul. Kubu malam itu. Faktanya Jogja itu kehidupannya itu hampir 48 jam. Jadi 24 jam ya? Bukan. Jadi semakin malam itu semakin meriah. Jogja itu. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Nah, problemnya itu kan di Jogja itu ya tadi memang karena dia memang sejak semula ya. Sejak era lama itu memang menjadi kota pelajar karena
keberadaan perguruan tinggi ternama terutama UGM ya, yang mendatangkan mungkin dalam setahun itu puluhan bahkan ratusan ribu ya pendatang baru, yaitu para mahasiswa baru yang berkuliah di berbagai macam perguruan tinggi, dan itu menyebabkan pergaulan sosial yang mungkin sulit dikontrol ya, karena di kosan atau di kontrakan ya, apalagi kemudian fasilitas hiburan itu juga ikut berkembang ya, karena memang konsumennya ada kan, seperti itu. Tetapi kan di sisi lain di sana ada keraton toh Pak. Ada keraton Kesultanan Hamengkubuwono ya, Kesultanan Jogja, yang itu terlepas itu dulu adalah kelanjutan dari Mataram Islam, tapi istilahnya apa? Kan ngugemi nilai-nilai Jawa atau nilai-nilai ketimuran yang apa istilah saru ya, kalau misalkan laki-laki dan perempuan ketemu meskipun di tempat terbuka, tapi kalau mereka tidak ada hubungan saudara atau pernikahan atau dalam istilah dari kita itu mahram gitu ya, itu kan saru ya. Ya. Tapi kok terjadi di Jogja yang ada pemangku kesultanannya, apa ndak ada tindakan yang konkret dari pihak keraton Pak terkait dengan fenomena free sex. Apalagi kan se-Indonesia tahu Jogja itu sarkem ya. Betul. Mungkin Pak pernah lihat apa dalam bentuk peraturan daerah atau dalam bentuk kesepakatan yang sifatnya sosial dari keraton, peraturan terkait dengan itu kehidupan yang menyimpang seperti itu. Ya sebetulnya masyarakat Jogja itu tidak ingin nanti kota mereka itu distigma dengan negatif seperti itu. Meskipun faktanya iya. Betul. Ya nggak mau, tapi ya masyarakat dimanapun ya nggak mau ya ada perlakuan atau kehidupan seperti itu. Namun tidak bisa dicegah karena satu, mereka itu merasa difasilitasi perantau-perantau itu dengan kos yang bebas. Dulu itu belum campur lah, kos campur gitu. Betul. Ya. Ada khusus perempuan, ada khusus laki-laki. Betul. Ataupun kalau khusus perempuan laki-laki itu dibatasi penerima tamunya, penerimaan tamunya, jam-jamnya. Betul. Berarti Las Vegas Pak ya, Las Pak ya. Betul. Jadi dulu itu kayak kos-kosan itu yang bawah itu perempuan, yang atas laki-laki. Nah, itu potensi kan ya piye ya, tinggal turun aja. Betul. Kan. Satu tinggalnya atau tinggal turun gitu ya. Betul, mungkin ya kayak cara-cara cah cilik ngono nulis kertas ditibake ngono. mungkin atau nah, berarti juga potensi terjadinya kekerasan seksual ya. Apakah sekarang itu bahasanya harus angel Pak, rudah paksa ya, pemerkosaan itu rudah paksa. Apa rudah paksa itu ya, atau pelecehan seksual ya. Itu marak pastinya di Jogja juga Pak. Pasti. Dan ini juga lucu ya. Waktu zaman telepon. Belum smartphone ya. Belum. Telepon apa? Poliponik apa atau itu? Iya, maksud GSM dulu ya, era GSM. Itu juga ini pengalaman pribadi. Saya itu pernah ditelepon laki-laki. Ya. Ditelepon. Nah, saya itu nggak kenal siapa laki-laki, nggak kenal. Nah, dituduh saya itu pacaran sama istrinya, ngamuk. Loh, iki piye to iki? Aku akhirnya, terus akhirnya saya ngomong, Mas, kalau kamu nggak percaya, ini alamatku, datanglah ke tempatku, ayo ngobrol. Wah, kamu bla 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 kamu. Artinya zaman segitu itu kan sudah ada. Iya. Apa tindakan-tindakan seperti itu? Iya, seperti Pak Ahmad. Betul. Nah, ini juga apa ya? Menurut saya ini sebelum saya menjawab ini ya. Saya mau tanya, selama ini kan kekerasan seksual itu kan selalu yang viral ya, khususnya saat ini. Yang viral itu identik dengan fisik. Iya. Padahal menurut saya kekerasan seksual itu selingkuh itu masuk kekerasan seksual juga. Tapi secara psikis ya. Entah yang laki-laki atau yang perempuan yang disakiti. Itu di Jogja itu
nggak bisa dihitung, hampir ya setiap hari, karena potensi itu tadi. Bagi yang diselingkuhi ya. Betul. Walaupun jarang sekali ya menemui Terekspos itu. Betul, menemui kekerasan seksual yang sampai dipukuli dan sebagainya. Tapi penderitaannya. Betul, itu belum karena sudah punya anak, iya, sudah punya apa gitu ya. Karena bisa pindah dari kos satu ke kos lain. Apalagi dengan era teknologi informasi yang luar biasa maju hari dengan internet ya. Betul. Kita lihat Facebook, lihat YouTube itu iklan-iklan itu aplikasi-aplikasi. Iya. Aplikasi-aplikasi perkencanan itu wah cuma betul. Bukan hanya ini, aplikasi yang kita tinggal download itu nanti bisa ngobrol dengan orang sekitar itu kan, yang secara otomatis kita disambungkan dengan nomor-nomor diskusi itu yang sama-sama juga lagi nyari teman ngobrol. Kan kalau di captionnya kan teman ngobrol, tapi sebenarnya kan ya teman kencan kan. Betul. Nah itu terkait dengan keraton mengeluarkan atau perda atau apa itu ada. Waktu itu belum istimewa ya. Jadi ada wali kota di situ belum. Tadi belum ada peraturan itu seperti itu. Coba bayangkan saya dulu di zaman Mataram Islam, mungkin karena itu juga mengadopsi hukum Islam mungkin ya. Mungkin waktu itu kalau di Jogja ada perzinahan itu ya mungkin dijilid sama dirajam mungkin ya. Ada enggak dokumentasinya, Pak? Saya belum tahu. Coba kita cari tahu Pak ya. Oke. Nah, sekarang ke Mas Arif nih. Sekarang itu lagi trending itu terkait dengan nanti hubungannya dengan kekerasan seksual ya. Tapi ini jalaran nih gitu ya, salah satu triggernya. Itu lagi trending itu enak selingkuh dengan daripada selingkuh dengan perawan atau janda. Itu sekarang lagi trending lebih enak selingkuh dengan istri orang. Oh iya. Lagi trending kan sekarang. Kalau dulu kan trending kan selingkuh itu dengan perawan. Saya pikir itu dalam tanda kutip masih wajar ya. Kalau kita cari selingkuhan kan cari yang perawan, berarti kan secara level lebih bagus daripada daun muda. Mungkin istrinya ya kan. Maksudnya kalau level selingkuh dengan perawan itu ya maklum lah ya. Atau kemudian naik turun lagi levelnya, yaitu dengan janda karena katanya lebih pengalaman gitu. Dan kalau janda itu dalam tanda kutip lebih mudah dipikat ya, karena nggak ada, kalau perawannya mungkin diikat oleh orang tuanya, kalau janda kan nggak ada yang ikat tuh, sehingga lebih mudah dipikat. Nah sekarang geser ini trendingnya itu geser ke justru ke perempuan atau laki-laki yang masih berpasangan. Betul. Jadi kedua pelaku perselingkuhan itu sama-sama masih berpasangan, dan mereka selingkuh terbukti. Yang kemarin itu yang di Tulungagung atau apa itu, yang guru dengan kepala sekolah. Ya, terus kepala sekolahnya mati. Ya kan, kepala sekolahnya mati kan ketika berhubungan badan itu di hotel itu. Berarti cuma dua-duanya masih punya pasangan. Nah, menurut Mas Arif sebagai kepala lingkungan, dia ini RT loh ya. dulu mantan. Nah, gimana menyikapi fenomena bertetangga ini yang dalam 1-2 kasus itu ternyata tidak normal hubungan bertetangga, justru mengarah kepada hubungan terlarang. Ya seperti itu. Ya mungkin karena tetangga itu atau teman kantor karena sering ketemu ya. Mungkin di rumah curhat sama suaminya dimarahi, atau curhat sama istrinya malah dicuekin. Akhirnya kan curhat sama teman kantor. Kebablas curhatnya ke hotel. Ya repot kan. Atau tetangga juga sangat tiap hari ketemu. Rumput hijau lebih hijau. Tiap hari ketemu, terus mungkin pasangannya bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri ya. Akhirnya karena ya itu kan seksualitas atau itu kan kebutuhan biologis yang bagi manusia yang normal itu pasti ada ya kan. Masalahnya kan kadang itu penyalurannya yang nggak tepat kan seperti itu. Nah, makanya kita tanya sebagai mantan kepala lingkungan ini menyikapi fenomena itu, pernah enggak menghadapi warga yang kasusnya seperti itu dan harus menyelesaikan kasusnya. Siapa tahu loh ya, kita nggak pernah jadi RT kok. Kalau kasusnya perselingkuhan ada ya. Kalau disuruh menyelesaikan sih enggak, karena sudah nikah langsung. Jadi kita tahu
oh ini sudah nikah, padahal baru selesai selingkuh, masalahnya ada dengan keluarganya belum, tapi kalau ini sudah nikah ya Itu sudah. modusnya apa selingkuhnya Mas? Sama-sama sendirian karena ditinggal kerja Iya sih. pasangan. Jadi yang laki-laki itu kerja di Surabaya dan dia pulang-pulang. Oh jarang pulang. Terus Jadi ini pentoib perempuannya berarti. akhirnya perempuannya ya, selingkuh dan akhirnya Dengan menikah. tetangga. Bukan dengan orang jauh juga. Bukan. Kenal di Facebook atau ada pertemanan sebelumnya? Saya- Kalau jauh mungkin di Facebook mungkin ya. Biasanya gitu. Mungkin aja bisa bukan juga bukan orang Blitar. Gitu. Oh, bukan orang Bukan Blitar. Gak tahu ketemunya di mana itu. Solusinya nikah. Berarti Iya, cerai sudah sama nikah. suaminya yang Surabaya itu nikah sama selingkuhannya ini. Nah, kira-kira sebagai kepala lingkungan dulu itu kiatnya apa Mas Arief untuk membuat situasi itu tidak terjadi di lingkungan kita gitu. Karena kayaknya hampir setiap RT selalu ada ya kasus kayak gitu, denger ya, pasti hampir loh. Ya tetangga saya itu anak itu buang anaknya Mas. Jadi masih anak-anak itu buang anak yang buang bayinya itu. Hasilnya. Terus pura-pura nemu bayi ternyata itu anaknya yang dia buang gitu. Waduh kan kacau seperti itu. Kiatnya apa Mas Arief? Kira-kira loh. Kalau lihat gini ya, kalau di RT saya alhamdulillah kasus-kasus seperti itu kayak kasus yang ini ya, kayak selingkuh yang tadi itu kan kejadian sebenarnya nggak di Blitar kejadian. Oh. Itu kejadian di luar Blitar karena ya dua-duanya bekerja di tempat yang berbeda. Cuma warga situ lah ya. Warga situ. Nah kalau untuk warga saya sendiri itu saat itu alhamdulillah karena orang pelosok kerap itu kan terkenal orang-orang yang walaupun nggak punya pondokan Ya santri lah ya. santri. Santri lah. Nah, kasus-kasus seperti itu ya boleh dibilang nggak ada gitu. Relatif tidak pernah terjadi, Ah. jarang terjadi. Ya. Ataupun terjadi di luar saya nggak tahu gitu. Karena lingkungannya lumayan religius, Ah. secara spiritual lumayan religius ya di lingkungan tempat tinggalnya Mas Arief gitu. Sehingga mungkin secara kolektif masyarakatnya itu kesadarannya untuk tidak melakukan perbuatan serong itu cukup tinggi ya. Ataupun kalau ada yang nekat itu mungkin mikir ya, malu sama tetangga, tetangga kiai gitu ya. Terus ya, sehingga itu bisa menekan ya mungkin potensi terjadinya perbuatan asusila tersebut. Nah, ini pertanyaan kedua sebelum nanti kita konklusikan Pak Ahmadi. Kira-kira Pak Ahmadi ya, di zaman dulu itu yang belum ada internet seperti hari ini, orang itu kan mungkin melihat sebuah informasi itu pilihannya kan cuma dari televisi paling pol ya, atau yang biasa terjangkau itu radio dan surat kabar atau mungkin buku-buku bacaan gitu ya, buku bacaan. Kira-kira di waktu itu yang bisa mendorong niat untuk berbuat asusila ya, entah itu melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain atau secara sengaja mereka berbuat serong atau selingkuh ya, perzinahan, itu apa yang bisa memancing atau menjadi stimulan rangsangan sehingga di zaman yang masih tidak ada HP kayak sekarang gitu loh, masih kok juga sudah terjadi jadi kasus paman keponakan tadi itu gara-gara apa? Itu kan tahun segitu kan ya masih gelap toh Pak, biasanya gak patah akeh Pak ya. Ya gak patah akeh hiburan juga ya kan. Waktu itu apa kira-kira menurut Pak Ahmadi yang bisa mendorong terjadinya kasus-kasus asusila itu? Ya, kasus asusila itu menurut pengalaman, bukan pengalaman, menurut Ceplosan ya. Pelaku. bukan pengalaman saya. Maksudnya menurut Apa yang terjadi waktu itu, fakta-fakta itu itu ya. bahkan sejak zaman dulu sampai sekarang pun sebenarnya masalah free sex selingkuh itu ada. Cuma istilahnya kalau sekarang kan cuma fasilitasnya apa Alphard, apa Pajero kan, coba itu kan. Oh pemikatnya itu Alphard sama Pajero. Endingnya kan Johoy tadi, gitu loh. Tapi ada yang bilang Pak, oh enggak masa Pak kulit ketemu kulit. Nah, banyak apalagi sekarang. Kita cuma kulit ketemu kulit ya sudah lah, bar ya bar. Nah, apalagi gitu. tetangganya diam dan nggak ada yang peduli gitu ya. Rumput tetangga, rumput Tadi kayak tetangga Pak lebih Wawa hijau kos-kosan gitu dibiarkan ceritanya. bebas ya sebagainya.
Jadi penyebabnya waktu itu apa Pak? Pendorongnya itu? Ya pendorongnya kebanyakan waktu itu ya kebanyakan ya karena orangnya beribut sendiri kan gitu, orangnya Ya, sendiri. sempat nggak bisa menahan diri. Gitu. Orangnya sendiri. itu nggak punya istri tuh Pak. Tapi kan Pak Aman ke keponakan istri, itu ya. kan yo nemen toh Pak. Ya maksud sekarang banyak ya. Tapi waktu Ya, itu loh kok ada. Pak Aman itu memang keponakannya umur berapa gitu? Atau Itu keponakan katanya SMP Pak. masih kelas SMP 3. loh. Iya, Tapi SMP zaman dulu udah gede-gede Iya, ya. SMP. Sampai di roken itu Pak. Iya, woi. Bahkan sampai terjadi Itu hamil enggak itu? sampai perinan. Sampai hamil. Terus Berarti sudah terjadi berkali-kali kalau hamil. iya, jelas kan gitu. Awalnya kan ya istilahnya kekerasan, terus akhirnya harus malah sampai hamil, sampai melahirkan, tapi anaknya terus meninggal waktu itu. Oh, Bayinya janinnya meninggal, terus selang berapa lulus SMA, terus akhirnya yang perempuan nikah, selakinya ya habis itu kan karena kasus di penjara, habis penjara ya juga nikah sampai sekarang ya salah nggak diulangi waktu Ya, itu. berarti Ya. banyak sebenarnya ya, Ya, kemungkinannya mendorong seseorang itu ya. Ya bisa apa saja sebenarnya ya. Ya kayak di Jogja tadi Pak Wawa cerita ya, karena satu oral ya, banyak sekali pendatang macam-macam dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga kan waktu itu banyak dari Malaysia, Singapura yang kuliah di UGM ya kan. Terus kemudian adanya fasilitas yang memang disediakan ya, mungkin karena ada dampak ekonominya ya kan, karena itu juga mungkin industri dunia malam kan duitnya juga banyak juga mungkin faktor AB dari pemerintah. Tapi kalau menurut Pak Wawa dengan viralnya kasus kemarin itu, penyekapan, penganiayaan, perselingkuhan sampai ya mohon maaf ya justru meninggal ketika sedang melakukan hubungan terlarang, hubungan suami istri dengan pasangan yang tidak sah, itu menurut Pak Wawa ya, penyebab terbesarnya apa yang mendorong fenomena itu terjadi? Segala macam yang kita dengar hari ini, kita lihat hari ini Pak, terkait dengan kekerasan seksual, itu apa penyebab utamanya? Penyebab menurut saya sih itu karena aneh-aneh sih, perilaku sekarang itu aneh-aneh. Jadi nuwun sewu, kayak dulu itu kan tahun 90-an Pak ya, itu ngetren masokis. Oh iya, masokis apa? Seks yang dicambuk-cambuk itu loh. Fetisnya pokoknya sebelum melakukan itu, baru bisa mendapatkan kepuasan. Kayak abstain abstain itu ya. Jadi disiksa dulu. Itu jadi ya. Kalau akses sosial media itu dampaknya signifikan nggak Pak? Pasti ya. Karena di sosial media itu sekarang sudah memfasilitasi. Tadi itu saya X itu ya, aplikasi X itu. Betul. Tadi itu ada di Facebook itu saya lihat itu. Jadi sekarang ontran atau di Facebook. Facebook itu ada grup. Ini ontran mungkin dodolan empati ya. Jadi ini modusnya lucu. Ini orang disabel. Orang disabel yang single, punya keterbatasan fisik, cacat lah ya. Iya, yang cacat. Si Agus Buntung itu. Bukan. Ini terkenal itu. Ini perempuan. Oh, perempuan. Cantik-cantik. Masalahnya tapi dia itu single dan ingin menikah. Oh. Nah, keterbatasan yang dia sebagai disabel itu kan dijual atau diekspos. Ayu dan memang ayu wongnya, tapi duduknya di kursi roda. Nah, belum tentu dia itu disabel tenanan. Belum tentu. Nah, gabung di grup lu ki apa maneh iki. Jadi salah satu modus ya. Betul. Ya. Terus dulu itu waktu ini pengalaman pribadi. Waktu saya masih angon itu dari pulau satu ke pulau yang lain ya. Itu waktu menunggu pesawat itu di bandara. Itu ada wanita, terus ngobrol lah. Nah, wanita ini nggak ada tujuan. Tujuannya itu misalnya dari Jakarta ke Medan, hanya bolak-balik aja. Loh, duitnya
akeh tenan Oh, terus dia ngobrol. dia PSK. Ternyata itu modusnya, dia itu mencari klien itu dengan itu. Oh. Ya spekulatif Jadi ya. di tengah penerbangan. Ngobrol. Wah, berarti ini PSK-nya jet set. Wah ya iya Kelas atasnya di atas, nah, transaksinya di atas awan itu ya. Dia tuh ngaku jujur karena dia tanya. Soalnya pasti kan konsumennya orang kaya mau naik Mungkin. pesawat ya. Have lah itu. Iya itu ya riba-ribi aja. Kadang pokoknya semua penerbangan itu dijajah. Karena dia tanya, "Loh, Mas waktu dipanggil manggil Mas profesinya apa? Oh saya pemandu wisata. Wah asik ya. Nah, akhirnya mungkin stigma pemandu wisata itu sedikit mirip dengan nuwun sewu, bukan profesi dia ya, apa yang dia lakukan. Jadi ngobrol. Wah terus wah aku kaget. Modus anyar mana ini? Zaman segitu belum ada apa Tahun 2000-an itu ya. lebih 90-an. Oh, kurang dari 1.000. Iya, tahun 9 kira-kira 98 99 itu ya. Padahal belum ada Android waktu itu. Belum. Polifonik ya. Iya. Itu dan dia itu bukan sendiri, banyak. Jadi dia itu sudah ada grup. Ya. Sudah ada grup. Jadi Pasti ada kamu kan sindikatnya. betul. Jadi pasti Terus kayak Vanessa Silver kan ada sindikatnya. terus waktu itu di mall. Di mall itu ada misalnya nun sewu ya, apa tante kutip ya. Tante Girang. Ya yang ingin berondong-berondong. Iya, itu. Tante Girang Nah, itu istilahnya. nun sewu ada teman yang memberitahu saya diajak ke mall. Ada kode. Iya. Jadi ketika orang itu jalan dan dia itu tahu tongkrongan basa gaul brownies itu di sini. Itu kesepakatan nggak tertulis ya. Betul. Dia itu lewat di depan brownies itu dan memberi kode. Nah, yang tidak tahu, yang nggak tanggap dengan kode itu, Yang tanggap langsung ikut, betul ikut. Transaksi sudah. Betul. itu modusnya itu, apalagi sekarang. Sosial media nomor satu wis. Kalau Mas Arif dulu kan kuliah di Universitas Muhammadiyah ya, milik sebuah ormas Islam terkaya di dunia katanya. Di Indonesia. Kalau NU kan terbesar pengikutnya paling banyak. Kalau Muhammadiyah kan terkaya di dunia, asetnya kan triliunan. Itu di kampus Unmu Malang, peristiwa ini lebih ke kalau peristiwa-peristiwanya banyak lah kita paham ya, seperti kurang lebih mungkin seperti di Jogja ya. Pernah nggak ada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum mahasiswa terhadap mungkin mahasiswa atau terhadap warga ya, yang kemudian itu terekspos, dan apa tindakan kampus ataupun masyarakat terkait kasus itu ada nggak waktu selama kuliah Di Malang. Yang dimaksud kekerasan seksual ini kekerasan saya berarti ini yang sifatnya memang pemaksaan gitu. tapi tidak harus melakukan seksual ya. Tidak ya. Misal pelecehan. Misal antara pacar Ya. menyiksa pacar sendiri. Betul. Itu kan termasuk pelecehan seksual juga itu. Pernah ada kasus waktu di kampus? Di kampus? Ini kampus Muhammadiyah loh ya. Teman saya sendiri. Malah temannya. Bisa detail ini. Itu gimana? Jadi ini teman saya sendiri kan sering curhat ke saya gitu. Dia Teman wanita. maksudnya perempuan ini. Teman saya kan perempuan. Kan dia sering dikerasi sama laki-laki. Itu dia itu sering kali sama pacarnya itu dipukuli. Ya sebagai teman kan pasti sudah menasihati ya. Seperti kasus JTR ini yang disekap sampai 3 tahun itu ya, berarti ya dipukuli, disiksa. Ya nggak tahu ya sampai penyiksaannya seperti apa, nggak tahu. Jelas dia sering dipukuli. Jadi kalau pacarnya marah itu katanya sering mukul. Main tangan. Dia sudah dinasihati lah, ngono ya pecatan aja. Apa? Jadi pasti putus saya loh. Lah aku sayang nih. Waduh. Atas nama cinta. Dan itu banyak gitu, kasus seperti itu banyak. Banyak. Terus antisipasi pihak kampus sebagai institusi yang menaungi mahasiswa ini apa untuk mencegah agar mahasiswa ini
tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban. Nah, ini yang cukup menarik, tapi bukan pada masalah kekerasan seksual ya di Unmu. Untuk kasus di Unmu, kasus kan seringkali di kampus, terutama di UKM. Itu seringkali di base camp UKM seringkali ditemukan, apalagi kemarin dulu itu saya ingat itu di UKM apa gitu ya, saya nggak mau nyebut jenis UKM nama UKM-nya, tapi di salah satu UKM itu ditemukan banyak kondom di situ. Saya biasa buat tidur ya kan, jadi setelah jam kampus bahkan malam itu buat nginep kan biasa. Iya, buat nginep. Saya sendiri juga nginep di kampus misalnya. dan itu laki-laki perempuan di situ. Iya. Dan ditemukan banyak kondom di situ. Dan yang jadi satu jadi rektor karena nggak salah Pak Muhajir. Masih jadi rektor umum waktu itu ya. Dan Pak Muhajir salah satu triknya Muhajir Effendi ya. Pak Muhajir Effendi itu. Salah satu triknya Pak Muhajir saat itu ketika sudah ditemukan banyak kondom di itu, akhirnya di kampus mulai saat itu tidak boleh ada mahasiswa yang nginep di UKM di kampus itu. Oh, tapi dirajam. Nah, nggak ada Pak, dirajam Pak. Hanya tidak boleh menginap di ruang UKM gitu. Jadi kalau ada misal ada acara malam gitu ya. Nanti misal ada laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuannya sama Pak Muhajir itu disuruh ke hotel. Dia tidur di hotel, yang laki-laki tetap di situ. Ketika ada acara kampus ya. Ketika ada acara kampus sudah atau apa gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang sampai nginep di. Tapi kan nggak boleh nginep di ruang UKM, di kamar mandi. Dulu pernah ya kasus yang di masjid itu ya. Ada. Berapa itu ya? Ada. Kan air Tarujen itu kan masih ada 5 lantai kan ya. Itu berapa itu? Itu yang salah, yang kalau nggak salah di lantai 3. Jadi berbuat mesum di masjid. Di masjid itu ya. Bobo saya nggak betah ya, tapi walau alam. Jadi pemirsa mungkin obrolan kita kesannya receh ya, ringan ya. Tapi ya kita sedang membicarakan suatu fenomena yang memang sudah jamak terjadi, benar katanya Pak Ahmadi ya, dari dulu. Makanya kan perbuatan selingkuh itu ada film dulu namanya Original Sin. Filmnya ini siapa namanya, Angelina Jolie sama siapa itu bintang Amerika Latin itu ya, Antonio Banderas itu ya. Ya memang Islam itu terbukti sedari awal sebagai sebuah syariat itu memiliki seperangkat instrumen ya yang ketika diterapkan itu mampu mencegah hal yang sepertinya. Ini kan terjadi semua di eranya Pak Ahmadi, di eranya Pak Awam, masa di era saya. Ini kan semua terjadi di sebuah alam sekuler ya kan, yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidup gitu ya. Makanya kan tadi triknya hanya dilarang nginep di UKM. Harusnya itu sudah ada, kau cari dong orangnya siapa itu ada ya harusnya dibawa ke mahkamah syariat gitu ya. Kalau dia misalnya kan kalau dia gue rumusan belum menikah dijilid 100 kali ya, baik laki-laki maupun perempuannya. Kalau itu dilakukan suka sama suka ya. Kalau kasus pemerkosanya ada hukuman tersendiri bagi pemerkosa. Ya, kalaupun yang pelakunya sudah menikah dirajam sampai mati kan kalau dalam hukum Islam. Jadi kita harus menyadari apa terjadi hari ini yang lagi heboh itu ya, penyekapan. Itu kan kita mikir kok ada ya perempuan diajak tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan siapa-siapa. Maksudnya hanya mungkin pacar atau orang yang dia cintai ya dalam tanda kutip, tapi kan dia tidak dinikahi. Ya. Kemudian sampai berujung pada penyekapan, penganiayaan kan sekarang ibunya karena sudah dianiaya 3 tahun dan sebagainya. Tapi kan awalnya dia mau kan diajak hidup bersama kan mau kan. Semua penganiayaan, penyekapan itu tidak terjadi kalau dia kan nggak mau dari awal ya, karena dia mau terjadilah peristiwa itu. Apalagi si topik kita dia kan sudah pernah menikah kan, dan dia melakukan hal yang sama kan, kekerasan juga pada mantan istrinya. Nah ini termasuk tadi Kedi Golf ya, itu kasus dulu Antasari Azhar itu mantan kepala itu juga dengan Kedi kan ya. Jadi memang di dalam alam sekuler yang menetralkan agama dari kehidupan sosial masyarakat ini membuka peluang lebar-lebar terhadap
peristiwa-peristiwa asusila semacam ini, entah yang konsius ya, suka sama suka berdasarkan kesepakatan ya, mereka Summer Eleven tadi itu kumpul kebo, ataupun yang bersifat pemaksaan seperti rudak paksa, belajar seksual dan sebagainya. Itu pintunya terbuka lebar ya, karena secara undang-undang peraturan tidak ada larangannya tegas, secara sanksi pidana pun tidak berat gitu ya. Pemerkosa itu hanya berapa tahun ya, meskipun katanya kalau di penjara di ya sama, tapi kan penjaranya hanya berapa tahun. Apalagi di undang-undang yang terbaru itu, undang-undang apa itu, PKS atau apa itu ya, itu kalau terjadi perzinahan atau hubungan suami istri yang tidak sah ya, tapi sepanjang itu dilakukan suka sama suka, tidak akan kena pidana, kecuali ada yang melaporkan. Itu pun yang melaporkan harus yang memiliki hubungan kekerabatan, bapak ibunya atau anaknya atau saudaranya atau suaminya atau istrinya. Jika tidak memiliki kerabatan, laporan tidak akan dipidana gitu ya, karena itu sudah berdasarkan kesepakatan suka sama suka. Nah kalau sudah seperti itu, apalagi fasilitas ya, media, sosial media, lalu wahana-wahana seperti hiburan malam itu ya, dunia malam, villa, hotel, kos-kosan campur dan sebagainya, yang dilalahnya hari ini itu masyarakat sangat permisif ya kan, sama sangat permisif kan, kita tidak curiga toh ada perempuan digoceng laki-laki, kita kan tidak curiga bujune penduduk kan, kita tidak curiga, cuek aja kan, dianggap sebagai peristiwa yang biasa kan, padahal bisa jadi boncengan yang kita lihat tadi lewat di depan kita ya, di depan kita lewat di gang itu ada perempuan dibonceng laki-laki yang kita cuek, kita abaikan, bisa jadi kemudian berujung pada pemerkosaan, bisa jadi berujung kepada perselingkuhan ya. Yang kalau dampaknya secara kekerasan itu jelas, misalkan ada yang disiksa CCTV sampai nggak bisa ngomong atau matanya buta sebelah, tapi belum kalau kita bicara penderitaan psikis, kejiwaan bagi istri yang diselingkuhi atau suami yang diselingkuhi, belum kalau ngomong anak ya, kemudian ketika perselingkuhan itu kemudian menyebabkan broken home, perceraian ya, bubrahnya sebuah rumah tangga, anak kan jadi korbannya, dan ini meninggalkan trauma. Ya, anak ini meninggal trauma, si korbannya juga meninggal trauma, nanti ini anaknya juga akan bisa jadi, biasanya orang kalau pernah trauma itu menurun itu secara jadi ini memang penderitaannya luar biasa, dampak buruk dari perbuatan asusila ini ya. Oleh karena itu Islam itu dari awal sudah menjadikan ini dosa besar ya, makanya kalau di firman Allah itu wala taqrabuz zina, jangan zinanya mendekat saja tidak boleh, karena zina itu terjadi kalau sudah ada pendekatan gitu ya. Jadi semua medium, semua aspek yang bisa mengarah pada berzina itu harus kita cegah sejak awal, jangan ada gitu. Kalau ini sampai ada didekati, bisa hampir bisa dipastikan arahnya ke sana ya kan. Kemudian selain tadi larangan yang tegas di Al-Qur'an seperti itu, Islam itu juga menjadikan salah satu maqsadus syariah ya. Jadi maksud dari syariat itu kan banyak ya. Salah satu adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Artinya keturunan itu hanya bisa didapatkan secara absah melalui sebuah proses pernikahan gitu. Sehingga kalau laki-laki dan perempuan itu kemudian ingin menyalurkan hasrat seksual atau biologis yang memang itu fitrah dari Allah kan, laki-laki itu suka perempuan suka, itu yang normal ya, yang sekong ya nggak tahu kita ya. Itu kalau secara normal ya memang disalurkan, maka Islam sebagai syariat, sebagai jalan hidup itu memberikan penyalurannya, yaitu mulai proses pernikahan yang sah dalam pandangan syariat gitu ya. Ya memang sekarang itu agak susah karena nikah itu dibikin susah ya kan. Nikah itu dibikin susah kan hari ini. Yang syariatnya itu memudahkan, tapi tradisi lah dibikin susah. Ya. Ini yang juga salah satu penyebab tadi mungkin ya, faktor orang milih selingkuh, milih free sex, milih Summer Eleven, kumpul kebo, karena apa, untuk menikah itu ribet dan mahal. Ya di Bali itu kan itu orang mau milih kumpul kebo, atau di Jogja sama karena mau menikah itu ribetnya minta, belum nanti masalah
di KUA-nya, belum nanti masalah resepsi, wah ribet ya. Belum di tradisi beberapa daerah itu harus memberikan mahar yang luar biasa mahal dan seterusnya. Artinya Islam sudah mengantisipasi itu semua ya, karena Allah itu secara fitrah menjadikan dalam diri manusia yang namanya ghorizatun naud ya, Tuhan. ketertarikan pada lawan jenis, karena itu adalah medium untuk nanti terjadinya perkawinan yang nanti menghasilkan keturunan atau nasab gitu kan. Itu memang tujuan menikah kan untuk melestarikan keturunan. Iya, keturunan manusia dengan cara yang benar gitu kan. Dan kemudian ketika itu tidak atau belum bisa dilakukan, maka Islam juga punya beberapa pagar ya, misalkan larangan ikhtilat campur baur di kehidupan umum antara laki dan perempuan, larangan kholwat termasuk ya, juga ya. ya, larangan kemudian mengumbar aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan di kehidupan umum. Jadi kalau di luar rumah ya atau di tempat publik gitu ya, itu laki-laki adalah auratnya menutup bagian tubuhnya mulai dari pusar sampai batas bawah lutut. Kalau perempuan semua tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Bahkan kalau yang lebih ekstrim itu harus pakai niqab atau cadar ya kan. Itu semua untuk menjaga kehormatan, karena perintahnya Rasulullah, laki-laki itu harus ghaddul basar, menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan, perempuannya jangan diumbar dong. Sekarang kan repot masalah di sini. Iya. Kalau sekarang perempuan-perempuannya suka umbar aurat itu loh, itu kan salahmu aja. Terangsang, lalu kan pakai bajuku sendiri gitu ya. Ini sama aja melihat, pikiranmu kotor lah. Iya, ya, gimana nggak melihat kelihatan. Kalau suruh nunduk terus ya kesandung ya kan Pak ya, atau dana ke langit gitu ya. Jadi yang laki-laki disuruh ghaddul basar, yang perempuan disuruh menjaga kehormatannya. Ya kemudian juga ya banyak faktor. Ya kemudian tadi kewajiban menjaga aurat, menutup aurat, kemudian kewajiban menghindari ikhtilat. Jadi kalau ada misalkan ada perkumpulan harus ada invisol, ada penyekatnya ya, pembatasnya, tidak boleh campur baur. Kemudian mereka boleh bercampur hanya dalam beberapa keperluan yang memang itu nggak bisa dihindarkan, seperti pekerjaan, bisnis, perdagangan dan sebagainya. Sebatas itu. Kemudian larangan kholwat. Nah kalau itu semua sudah dijalankan, insya Allah aman. Tapi ya namanya manusia pasti ada yang lolos gitu aja kan ya. Wes dikasih peraturan yang ketat masih aja ada yang lolos. Maka Islam memberikan satu benteng terakhir, yaitu sanksi yang keras. Ya kan Pak ya? Ya itu di Quran itu bukan hadis, sanksinya itu langsung Quran Allah yang bilang. Ya, jadi yang perempuan dan laki-laki yang berzina jika mereka belum menikah jilidlah dengan jilidan 100 kali. Wah sakit itu. Ya, dijilid sampai ya sakit lah, nanti bisa dilihat bagaimana prakteknya rajam. Jilid ya, cambuk itu. Kemudian ketika yang melakukan perzinahan itu sudah menikah, dirajam sampai mati. Nah, ini yang kemudian instrumen disediakan oleh Islam supaya kasus penyekapan, penganiayaan yang bukan pasangan sahnya, kasus perselingkuhan, perzinahan, free sex, ya kumpul kebo, macam-macam itu yang menjadi salah satu penyakit sosial kita, itu bisa dicegah sedari awal. Ya, meskipun pagar pertama itu adalah ketakwaan, Pak. Ya, jadi dari sejak dini ditanamkan ketakwaan, takut melakukan perbuatan melanggar syariat, takut dosa, ya, kemudian dikenalkan ya pendidikan seksual itu memang sejak dini, ya, bahwa kamu itu laki-laki, kamu secara fisiologis seperti ini, kebutuhan ini, kamu perempuan secara fisiologis seperti ini, nanti kamu nanti akan bisa mengandung, kamu nanti punya sperma supaya bisa menghamili, ya, nanti hubungan kamu itu dengan perempuan harus seperti itu, memang sejak dini. Sehingga ketika mereka itu sudah masuk masa puber, sudah akil balik, mereka tahu yang boleh dan tahu yang tidak boleh, dan itu sudah diberikan secara formal di kurikulum. Nah, kita kan tidak ada kurikulum seperti itu, ya kan? Mana ada, pernah di TK, SD, SMP pernah kurikulum sebenarnya kan ya ada, diajari reproduksi, alat reproduksi, tapi nggak pernah diajari bagaimana memanfaatkan alat reproduksinya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan obrolan kita malam ini, setiap kejadian yang terkait dengan tindakan asusila, baik itu sepakat berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan paksaan, dengan segala macam modusnya yang kita lihat hari ini,
yang semakin marak dan semakin mengerikan. Ya, kita sangat mengkhawatirkan anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, mereka bisa jadi anak-anak kita yang laki perempuan itu bisa jadi pelaku, bisa jadi korban juga. Ya, dan itu semuanya buruk bagi kita. Ya, maka itu terjadi di alam yang tidak Islami. Itu terjadi di alam yang sekuler. Yang seperti tema podcast kita itu basa-basi demokrasi. Alam sekuler yang menjunjung tinggi materialisme, hedonisme, kehidupan yang tidak mengindahkan ayat-ayat suci, tidak mengindahkan batas-batas syariat agama, itu semuanya bisa berlangsung itu ketika dijaga oleh demokrasi. Ya. Jadi sekali lagi demokrasi lah yang menyebabkan itu semakin hari semakin mengerikan perkembangan kasus seksual itu. Ya, mau bikin undang-undang, bukannya undang-undang yang baru itu memperbaiki undang-undang yang lama, lebih ketat sehingga orang lebih takut. Lah undang-undang yang baru itu justru memberikan karpet toh. Ya silakan kalau kamu itu berhubungan badan, meskipun kalian bukan suami istri, yang penting nggak ada paksaan, nggak bisa dipidanakan, gitu, nggak bisa dipidanakan. Nanti cek, netizen boleh cek itu undang-undang terkait itu. Ya. Nah, maka saran kita dan kritik kita, ya kalau mau membuat kehidupan kita itu lebih bersih dari aroma busuk perbuatan-perbuatan asusila, ya kita tercegah sebagai pelaku maupun korban, anak-anak kita, kerabat kita, ya umat Islam secara keseluruhan dan umat manusia secara umum, ya hidupnya tidak seperti hewan, mosok pitik ketumbaban kawin gitu, atau seperti kelinci ya, atau seperti kucing ya, nggak pandang apa gitu ya. Ya semua itu harus sesuai dengan aturan Islam. Ya. Dengan aturan Islam sudah punya perangkat yang lengkap tadi, dan itu sudah pernah dipraktekkan dan luar biasa hasilnya. Ya mencegah perkara-perkara buruk itu terjadi. Tapi kalau tidak mau aturan Islam, ya kita tunggu aja berita besok, apalagi yang terjadi kasus seksual yang kemarin santri di apa sama itu ya Kiai siapa itu ya sampai 50 orang lebih, atau kemarin siapa yang sering tampil di TV, Dai TV itu ya ternyata melecehkan santri laki-lakinya lagi. Waduh, ini malah lebih parah, ini laki-laki sama laki-laki boti ini ya. Dan kasus Epstein yang ternyata berpuluh-puluh tahun menjadi rahasia kelam itu ya, dan luar biasa yang lainnya. Yang kita itu jangan hanya berhenti menangis mengasihani korbannya ketika itu sudah terjadi. Berbuatlah sebelum itu terjadi. Ya, nah karena kita sudah tahu bahwa aturan hidup hari ini tidak mampu mencegah itu, bahkan menyuburkan perbuatan buruk itu, maka ya mau tidak mau kita harus kembali kepada aturan yang sudah Allah gariskan, yaitu syariat Islam. Ya, tadi dengan beberapa pagar dan benteng terakhirnya tadi. Insya Allah kalau itu kita ambil, ya maka semua yang kita ceritakan tadi itu, ya atau yang kita khawatirkan terjadi di masa depan itu nggak akan terjadi. Ya, jadi mungkin itu dulu konklusi kita malam ini. Jadi solusi dari kasus kekerasan seksual maupun tindakan-tindakan asusila yang semakin marak hari ini, ya solusinya cuma satu, kembali kepada Islam. Aturan Islam. Ya, tidak ada solusi yang lain. Ya. Mungkin ada kalimat penutup Pak Ahmadi? Sudah cukup. Saya jadi pelaku loh Pak. Kumisnya itu saya khawatir ya. Saya curiga dengan kumisnya itu sukanya Mbak Ayu itu loh, kumisnya itu. Terima kasih Pak Aminuddin Syahda, Bapak Arifud dan Pak Ahmadi. Netizen dan netisa, inilah obrolan kami malam ini. Temanya kekerasan seksual, dan tetap jika itu tidak ingin terjadi atau putra-putri kita tidak ingin menjadi pelaku atau korban, kembali pada aturan Islam. Saksikan terus podcast ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share. Ikuti obrolan serius di kelas politik Babat Basa-basi Demokrasi. Dan jangan lupa selalu ingat, buta yang membahayakan adalah buta politik. Kita ketemu minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.